Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para subscriber ataupun yang menonton video ini dimanapun Anda berada, sebelumnya saya mohon maaf karena sudah 1 bulan lebih saya tidak bikin video panjang karena kemarin ada kendala, jadi sempatnya bikin video pendek-pendek ya, atau video short. Jadi untuk kesempatan video kali ini saya ada motor Beat ESP dengan kendala di shock breaker depan. Untuk kendalanya berupa shock breakernya jedak dan juga terlalu empuk ya. Jadi untuk motor ini ketika mendapatkan beban di bagian shock breaker depan itu shocknya mentok ya, sampai mentok, jadi terlalu empuk. Dan juga ketika kembali dari mentok tadi itu shock breakernya timbul suara jedak ya, jadi sangat risih, tidak nyaman untuk dipakai. Dan untuk shock breakernya sebelum saya bongkar, ini belum terjadi tanda-tanda bocor, jadi belum ada oli yang keluar dari shock breakernya. Ini masih kering, jadi kemungkinan untuk seal dan juga komponen lainnya ini masih bagus ya. Cuma kendalanya untuk shock breakernya terlalu empuk dan juga jedak ya. Jadi nanti yang harus kita siapkan untuk memperbaiki kerusakan seperti tadi, kita harus melepas roda. Ini roda menggunakan kunci 19 dan juga kunci 14. Lalu kita lepas kaliper, ini menggunakan kunci L bintang T40. Kita lepas bracket kabelnya, ini menggunakan kunci 10. Lalu untuk spakbornya ini tidak harus dilepas, kita langsung lepas saja untuk baut yang pengunci ini, yang atas ya. Untuk melepas shock breakernya, kita kan harus melepas baut yang atas ini ya. Ini 2 baut, saya sudah melepas satu, ini yang bagian atas. Karena kalau di motor Honda cukup melepas satu aja, yang bagian bawah ini cukup dikendorkan. Nanti untuk shock breakernya sudah bisa dilepas. Dan juga saya ada saran ketika kita mau melepas shock breaker depan, kita bisa memberi tanda terlebih dahulu agar nanti ketika pemasangan shock breaker ini posisinya tetap seperti sebelumnya ya. Jadi tidak berubah-ubah. Kita bisa memberi tanda di as shock breakernya, bisa menggunakan pulpen atau apa. Tapi kalau pulpen gampang hilang ya. Jadi saya menggunakan paku seperti ini. Nanti kita kasih tanda. Nanti kita lurusin aja ke bagian sini. Ini untuk tanda yang tadi. Ini ya, titik ini, titik kecil ini lurus dengan coakan ini. Ini agar nanti ketika kita pasang shock breaker ini posisinya tetap seperti sebelum dilepas ya. Dan juga titik ini jangan khawatir karena tidak akan mengganggu seal ya. Karena untuk gerak seal ini tidak sampai ke atas. Seal ini paling geraknya sampai ke sini ya. Jadi tidak sampai ke atas. Jadi untuk titik ini, titik yang tadi saya berikan tadi, ini tidak akan mengganggu seal shock breakernya. Untuk membongkar shock breaker depan sebenarnya cukup simple. Kalau di motor Honda di bagian atas untuk penutup pernya ini menggunakan klip, jadi bukan menggunakan baut ya. Terus di bagian bawah di dalam sini ini ada kunci, ada baut. Ini melepasnya menggunakan kunci L6. Dan ternyata untuk seal shock breakernya ini pernah bocor ya. Pantesan tadi untuk oli shock breakernya sudah sangat sedikit. Ini bekas oli shock breakernya. Jadi saya putuskan untuk mengganti seal shock breaker sekalian ya.
Baik, selanjutnya akan saya bersihkan untuk seluruh komponen shock breakernya. Oke, untuk semua komponen shock breakernya sudah saya bersihkan semua. Tidak lupa juga untuk bagian dalam tabung atau bottomnya, saya melakukan pemolesan supaya bersih dan juga terhindar dari debu-debu ataupun kotoran yang menempel di bagian dinding tabung ini. Dan juga tujuannya agar nanti shock breakernya menjadi lebih empuk ya. Karena dengan pemolesan di bagian bottom ini, nanti untuk as shock breakernya akan lebih licin lagi ya, seperti ini. Jadi tidak ada gangguan sedikit pun seperti ini. Ini halus banget nih. Dan untuk satu shock breaker bagian kiri ini sudah terpasang semua, sudah terisi oli juga. Saya persingkat untuk shock breaker yang bagian kiri agar durasi video tidak terlalu lama ya. Ini kan kendala pada shock breaker ini, ketika shock breaker mendapat beban itu terlalu empuk, dan juga ketika kembali setelah mendapat beban itu timbul suara jedak ya. Ini diakibatkan karena di bagian cincin sulingan ini sudah longgar seperti ini. Nih. Jadi untuk cincin sulingannya ini karena bahannya bukan dari besi, ini seperti plastik teflon ya. Jadi maklum saja kalau pemakaian sudah lama, ini akan terkikis, akan tipis ya. Jadi nanti ketika dipasang seperti ini, jadi longgar ya. Dan kalau sudah longgar seperti ini mengakibatkan untuk kompresi oli itu akan bocor melalui dinding piston ini ya, melalui samping-samping sini, karena tadi untuk cincinnya sudah longgar. Alhasil untuk olinya tidak cuma melewati lubang-lubang sulingan ini, tapi juga bocor melewati cincin sulingan ini. Untuk solusinya bisa kita ganti yang baru untuk cincin sulingannya. Dan berhubung saya tidak punya cincin sulingan yang baru, saya akan akalin dengan mengganjal cincin sulingannya bagian dalam menggunakan seal tip seperti ini. Kita kasih seal tip untuk tempat cincin sulingannya. Ini untuk jumlah seal tipnya tergantung dari keparahan atau kerusakan dari cincin sulingannya. Ini 3 putaran, 4 putaran seperti ini. Untuk 4 lilitan seal tip saya rasa sudah cukup. Kita pasang kembali, kita coba seperti ini. Ini sudah sedikit seret ya, tapi jangan sampai terlalu seret. Kita kira-kira aja. Jadi untuk cincin sulingan ini presisi ya, seperti ini. Ini terdengar suara. Jadi seperti ini terdengar suara gesekan seperti ini. Ini menandakan untuk cincin sulingan ini benar-benar presisi ke lubang as shock breakernya seperti ini. Jangan lupa untuk di motor pit terdapat ring untuk penahan seal shocknya, kita pasang. Untuk seal olinya yang terdapat kode atau tulisan ini di bagian atas ya. Kita lumuri oli terlebih dahulu sedikit aja supaya untuk memudahkan ketika proses pemasangan. Untuk pemukulan seal usahakan jangan pukul bagian karet ini. Karena kalau karet ini sampai luka atau sobek, nanti untuk shock breakernya akan langsung bocor ya. Jadi kita pukul bagian samping-samping saja. Kalau saya di motor bebek, saya menggunakan bearing atau lahar. Ini ukuran 6301, ini langsung pas di sini ya. Jadi tidak takut untuk karet sealnya akan terpukul. Pukul sampai benar-benar mentok ke bawah dan juga tidak miring ya, sampai benar-benar rata seperti ini. Lalu kita pasang untuk pengunci seal shocknya, pasang untuk seal abunya.
Kita pasang untuk persulingannya seperti ini, kita pasangkan ke as shock breakernya. Jangan lupa untuk baut pengunci bawah terdapat ring kuningan seperti ini. Ring ini berfungsi sebagai perapat juga agar tidak bocor. Untuk oli shocknya, saya sarankan ketika shock breaker sudah mulai jedak, saya sarankan menggunakan oli yang sedikit kental ketimbang oli standar ya. Saya menggunakan oli hidrolik, dan juga untuk jumlah dari olinya saya menggunakan 65 mili. Baik, untuk motor ini sudah selesai, sudah terpasang semua. Tadi sudah saya coba. Untuk shock breakernya sudah tidak terlalu empuk atau sudah pas ya. Dan juga untuk ketika shock breaker ini posisi tertekan dan juga kembali, itu sudah tidak timbul suara jedak seperti di awal tadi ya. Sebenarnya untuk penanganan shock breaker yang timbul suara jedak dan juga terlalu empuk itu cukup simpel, tinggal kita bersihkan, kita kuras untuk oli yang lama, terus kita ganti menggunakan oli yang sedikit lebih kental ketimbang oli standar ya. Dan juga tadi di bagian cincin sulingan kita bisa tambahkan pengganjal supaya agar ketika shock breaker ini bekerja, sirkulasi oli itu tidak bocor melewati cincin sulingan ya, tapi melewati lubang-lubang sulingannya. Jadi seperti itu untuk kesimpulannya. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.